Awalnya cuma beli durian, tapi siapa sangka hatiku ikut jatuh. Dia anak dari musuh keluargaku. Haruskah aku memilih cinta atau darah dagingku sendiri? Like, subscribe ya, dan share sebelum kamu masuk ke cerita penuh haru ini. Pagi itu, pasar kota indah sudah ramai sejak matahari baru saja naik. Suara teriakan pedagang, gerap langkah kaki ibu-ibu yang sibuk menawar, dan aroma makanan bercampur menjadi satu. Aku, seperti biasa, sibuk menata barang dagangan di toko kelontong. Milik kakek, kita butuh sabun cuci lagi, stoknya habis, kata kakak sambil mengecek mata kecil di tangannya. Aku mengangguk. Nanti Ratu ke toko grosir sebentar. Kek, baru saja aku keluar dari toko. Hidungku menangkap aroma yang sangat khas, tajam, menyengat, tapi entah kenapa menggoda. Aroma itu berasal dari seberang lapak, tempat yang biasanya kosong, tapi kini dipenuhi tumpukan durian. Dan di tengah tumpukan durian itu, berdirilah seorang pria muda dengan kaos hitam, senyum hangat, dan wajah yang entah kenapa terasa familiar. Tapi aku yakin, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia sedang sibuk menyusun durian ke atas gerobak besar. Tangannya cekatan, tapi sesekali ia menyeka keringat di dahi sambil tetap tersenyum ke pembeli. Beberapa ibu-ibu di sekitar tampak tergoda bukan hanya oleh duriannya, tapi juga oleh penjualnya. Di Kratum itu pedagang baru ya? Tanya Bu Murni, pelanggan langganan toko kami, sambil menyikut lenganku pelan. Manis ya? Aku hanya tersenyum canggung dan segera berlalu. Tapi langkah kakiku, entah kenapa, membawaku mendekati lapaknya, bukan untuk beli durian. Awalnya cuma mau lewat. Tapi saat aku melangkah, dia menoleh. Tatapan mata kami bertemu. "Selamat pagi," katanya dengan suara dalam, tapi ramah. "Mau coba durian, Mbak?" Enggak. "Makasih," jawabku buru-buru, nyaris tersedak kata-kataku sendiri. Dia tertawa pelan. "Baru buka lapak di sini? Namaku Tommy. Kalau nanti berubah pikiran, mampir, ya." Tommy, nama itu menempel di benakku sepanjang hari seperti aroma durian yang menyusup ke pakaian dan rambut. Saat sore menjelang, aku masih mencoba menepis rasa penasaran yang terus mengusik. Di tengah kesibukan menata rak minyak goreng, pikiranku melayang pada senyum Tommy. "Apa tadi kamu ngobrol sama pedagang durian baru itu?" tanya kakak tiba-tiba, suaranya rendah tapi tajam. Aku menoleh cepat, cuma sapa sebentar. "Kek, kenapa?" "Kakek." Diam sejenak, lalu menatap ke arah lapak durian itu dari balik rak. Entah kenapa, wajah anak itu mengingatkanku pada seseorang, tapi mungkin cuma perasaanku saja. Aku tidak menanggapi, tapi dalam hati, aku mulai merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Jantungku berdetak lebih cepat tiap kali memikirkan senyumnya, matanya, caranya menyebut namaku, padahal aku tidak pernah memberitahu siapa namaku. Malam itu, aku berbaring di ranjang bambu yang sudah mulai berderit, tapi pikiranku masih sibuk bertanya-tanya, siapa sebenarnya Tommy? Kenapa dia bisa membuatku penasaran dalam waktu sesingkat itu? Dan kenapa aroma durian hari ini terasa seperti aroma awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin tidak sepenuhnya manis, mungkin justru rumit, tapi anehnya, aku tidak ingin menjauh. Aku hanya belum tahu bahwa tatapan pertama itu akan membawaku pada pilihan paling sulit dalam hidupku. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Pasar yang tadinya hanya jadi tempat rutinku membantu kakek dan bertemu pelanggan, kini jadi tempat yang membuat hatiku berdebar, bukan karena pekerjaan, tapi karena satu nama,
Tommy, setiap kali aku melewati lapak duriannya, dia selalu menyapaku, kadang dengan senyuman, kadang dengan lelucon receh, kadang hanya dengan anggukan kecil yang entah kenapa terasa begitu berarti. Anehnya, aku tak pernah merasa risih. Justru aku menantikan momen-momen itu pagi ini setelah menata rak sabun dan detergen. Aku sengaja jalan ke arah lapaknya, alasan resminya sih mau beli pisang goreng dari warung Busri. Tapi tentu saja, aku melambat tepat saat lewat di depan gerobaknya. Hari ini senyumnya beda, sapa Tommy sambil membelah satu durian montong besar. Aku mengangkat alis, pura-pura heran. Senyum apaan? Senyum orang yang lagi nungguin sesuatu. Ia menyeringai. Tangannya sibuk, tapi tatapannya tetap menempel padaku. Atau seseorang. Aku hampir tertawa, tapi menahan diri. Siapa yang nungguin kamu? Aku enggak bilang itu tentang aku, katanya cepat. Aku menghela napas, tak kuasa menahan senyum. Tommy, kamu ini, ya. Sejak itu, percakapan kami jadi semakin sering dan dalam. Kami mulai bicara tentang hal-hal pribadi, makanan favorit, masa kecil, bahkan mimpi-mimpi kami. Tommy bercerita bahwa dia pindah ke kota ini karena ingin memulai dari awal. Katanya, hidupnya terlalu rumit di kota sebelumnya, tapi dia tak menjelaskan lebih jauh. Aku tak mendesak, karena entah kenapa, aku merasa nyaman bersamanya, bahkan saat dia menyimpan banyak hal. Sore itu, saat membantu kakak mengemas bahan pokok untuk pesanan pelanggan, aku tak sengaja mendengar percakapan kakek dengan salah satu pedagang tua, Pak Karno. Itu anak baru yang jual durian. Mirip siapa? Ya, aku seperti pernah lihat wajahnya, gumam Pak Karno. Iya, sahut kakak pelan. Aku juga merasa begitu, tapi belum yakin. Namanya Tommy, ya? Tommy Hartanto. Lanjut Pak Karno sambil menggaruk kepala. Aku spontan menoleh, nama belakang. Itu Hartanto. Pikiranku langsung menarik ke lemari kayu tua di kamar belakang rumah, tempat di mana kakak menyimpan semua dokumen bisnis masa lalunya. Aku ingat pernah melihat nama Hartanto di salah satu surat yang kakek simpan seperti kenangan pahit. Malamnya, setelah kakek tertidur dan suara jangkrik mulai berdendang, aku pelan-pelan membuka laci lemari itu. Jemariku menelusuri tumpukan kertas dan map lusuh. Dan di salah satu surat perjanjian usaha yang sudah kekuningan, mataku berhenti di satu baris nama, Hartanto Prasetya. Aku menggigit bibir. Nama keluarga itu sama jantungku berdetak lebih cepat. Bisa saja itu hanya kebetulan. Tapi firasatku berkata lain. Keesokan harinya, aku bertemu Tommy seperti biasa. Ia masih dengan senyum ramah dan sapaan hangatnya. Tapi kali ini, aku tak bisa membalas dengan lelucon atau tawa. Tatapanku berubah jadi waspada. Kenapa kamu kelihatan beda hari ini? Tanyanya lembut. Aku ingin menjawab jujur, tapi mulutku keluh. Gak apa-apa, cuma lagi capek. Tommy memandangku lama. Kalau kamu pengen cerita, aku ada, loh. Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hati, aku mulai dilanda keraguan. Siapa sebenarnya Tommy? Apa dia memang datang ke sini untuk berjualan durian? Atau ada alasan lain yang tak pernah dia ungkap? Dan yang paling menyesakan, kenapa justru saat aku mulai percaya dan membuka hati, semuanya jadi terasa penuh tanda tanya. Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, sejak hari itu, kedekatan kami bukan lagi soal senyum dan obrolan ringan, tapi tentang kepercayaan dan kemungkinan kehilangan. Hujan turun sejak siang, mengguyur pasar kota dengan suara yang menenangkan sekaligus menghanyutkan, tapi dadaku sama sekali tidak tenang. Sejak menemukan nama Hartanto Prasetya
Di surat lama milik kakek, pikiranku penuh dengan tanya yang tak kunjung mendapat jawaban. Aku masih ingin percaya bahwa semua ini hanya kebetulan. Bahwa Tommy hanya seorang pedagang durian biasa yang kebetulan menyandang nama belakang sama. Tapi naluriku terus berbisik, tidak mungkin semuanya sesederhana itu. Sore itu, saat pasar mulai sepi, aku memberanikan diri menghampiri Tommy yang sedang menutup lapaknya. "Tommy," panggilku, suaraku nyaris tenggelam oleh suara hujan. Ia menoleh dan tersenyum. "Loh, Ratu belum pulang? Aku perlu bicara," kataku, berusaha menjaga ketenangan. Wajahnya berubah serius. "Oke, duduk dulu sini." Ia menarik bangku plastik di bawah payung gerobaknya. Kami duduk berhadapan, hanya ditemani suara hujan dan aroma durian yang samar. "Aku tahu kamu belum pernah cerita soal keluargamu." Aku memulai pelan. "Tapi, aku mau tanya, siapa ayahmu?" Pertanyaan itu membuatnya diam. Tatapannya berpindah ke genangan air di bawah kaki kami, lalu kembali ke wajahku. "Kenapa kamu tanya?" "Begitu?" tanda tanya. "Jawab saja, Tom," gesakku, nyaris berbisik. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab pelan, "Hartanto Prasetya." "Kenapa?" Meski aku sudah menduganya, tetap saja rasanya seperti tertampar. Nafasku tercekat. "Itu nama orang yang dulu menghancurkan usaha kakekku," kataku dengan suara gemetar. "Dia ayahmu?" Tommy tertunduk. "Aku tahu," katanya pelan. "Dan aku minta maaf karena nggak bilang dari awal." Aku menggalang lemah. "Kenapa kamu sembunyiin itu dariku?" "Aku nggak datang ke sini buat balas dendam, Ratu," katanya cepat. "Justru sebaliknya, aku pengen mulai dari nol. Aku pengen memperbaiki nama keluarga kami. Aku tahu ayahku punya kesalahan besar, tapi aku bukan dia." Hatiku seolah diaduk-aduk. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya, tapi ada juga bagian yang marah, bukan hanya karena Tommy menyembunyikan sesuatu, tapi karena aku tahu ini akan menghancurkan kakekku. "Aku nggak bisa nerima ini begitu aja, Tom," suaraku pecah. "Aku percaya sama kamu. Aku nyaman sama kamu. Tapi sekarang, semuanya terasa salah." Tommy menggenggam tanganku. "Ratu, tolong, lihat aku sebagai aku, bukan sebagai anak dari orang yang pernah menyakiti keluargamu." Aku menarik tanganku perlahan. "Aku butuh waktu." Tanpa menunggu jawaban, aku berdiri dan pergi, meninggalkan Tommy di bawah gerimis dan aroma durian yang kini tak lagi manis. Langkahku berat, tapi hatiku jauh lebih berat. Di rumah, aku tak bisa menyembunyikan kesedihan. Pak Surya memandangku dengan curiga saat melihat wajahku yang sembab. "Ada apa?" tanyanya hati-hati. Aku tak langsung menjawab. Tapi akhirnya, di tengah tangis yang kutahan sejak sore, aku mengaku, "Tommy, dia anak dari Hartanto Prasetya." Pak Surya terdiam. Wajahnya menegang, dan aku melihat sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya, campuran kecewa, marah, dan sedih. "Dia pura-pura baik?" tanya kakek, suaranya rendah. Aku menggeleng. "Enggak, Kek, aku rasa dia nggak pura-pura. Tapi dia juga nggak jujur dari awal." Pak Surya menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan ke jendela, menatap hujan. Orang bisa berubah, tapi luka lama nggak mudah dilupakan. Aku duduk memeluk lutut, menatap lantai kayu tua yang dingin. Dalam hati, aku ingin mempercayai Tommy. Tapi aku juga tak ingin mengecewakan satu-satunya keluarga yang kupunya. Aku terjebak di antara dua rasa, cinta yang tulus dan luka yang belum pulih. Dan saat hujan malam itu reda, aku tahu, apapun pilihanku nanti, akan selalu ada yang terluka. 3 hari berlalu sejak aku bicara dengan Tommy,
Rasanya seperti kehilangan irama dalam hidupku. Pagi di pasar tak lagi semenarik biasanya. Tak ada lagi suara lelucon receh di balik gerobak. Durian, tak ada lagi sapaan hangat saat aku melintas. Lapak Tommy tetap buka, tapi ia tidak pernah menatap ke arahku. Ia hanya fokus melayani pembeli, menata durian, lalu pulang cepat. Dan anehnya, justru sikap diam itulah yang paling menyakitkan. Aku rindu, namun setiap kali aku mengingat wajah kakek yang murung dan tatapannya yang seperti menyimpan luka lama, aku jadi bimbang. Apakah aku egois jika tetap mengikuti perasaanku? Pagi itu, aku menemukan sesuatu di depan toko kelontong kami. Sebuah kotak kayu kecil dengan selembar surat terlipat rapi di atasnya. Tidak ada nama pengirim, tapi aku tahu betul tulisan tangan itu, Tommy. Ratu, aku tahu, kata maaf mungkin tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang diwariskan masa lalu. Tapi aku tetap ingin mengucapkannya. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, apalagi membohongi. Aku hanya takut kehilangan kesempatan untuk dikenali sebagai aku bukan sebagai anak dari seseorang yang punya sejarah buruk. Di dalam kotak ini, aku tinggalkan sesuatu. Bukan untuk membeli maafmu, tapi untuk mengingatkan bahwa meski durian punya kulit berduri dan bau yang tajam, di dalamnya tetap ada rasa manis. Kalau kamu mau membukanya, dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah bibit durian kecil dalam pot hitam dan selembar foto tua, foto kakekku bersama pria muda yang aku yakini adalah ayah Tommy masih tersenyum sebelum semua hal buruk terjadi. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku melihat sisi lain dari cerita yang selama ini hanya ku dengar sepihak. Malamnya, aku duduk di ruang tamu bersama kakek, surat itu di tanganku. Aku memberanikan diri bicara. Kek, boleh Ratu cerita sesuatu? Pak Surya hanya mengangguk. Aku menyerahkan surat dan foto itu tanpa banyak kata. Ia membaca dengan perlahan, matanya sesekali terpejam, seolah menahan sesuatu. Ayah Tommy, ucap kakek akhirnya, dulu pernah jadi sahabatku. Tapi karena uang dan keserakahan, semuanya berubah. Tommy gak seperti ayahnya. Kek, kataku hati-hati. Dia cuma pengen hidup dengan jujur. Pak Surya mengangguk pelan, matanya mulai berkaca. Kalau dia datang untuk memperbaiki, mungkin. Aku harus belajar memaafkan. Keesokan harinya, aku berdiri di depan lapak Tommy. Ia tampak kaget saat melihatku mendekat. Ratu, suaranya pelan. Aku tersenyum kecil. Bibit duriannya sudah aku tanam. Ia menatapku. Tak percaya. Berarti kamu maafin aku. Aku nggak bisa janji semuanya akan kembali seperti semula. Jawabku jujur. Tapi aku mau mulai lagi dari awal sebagai ratu. Dan Tommy bukan sebagai cucu dan anak dari dua orang yang pernah berseteru. Tommy tertawa kecil, lalu matanya memerah. Kamu nggak tahu betapa aku menunggu hari ini. Kami berdiri di tengah pasar, dikelilingi aroma durian dan hiruk pikuk para pedagang. Tapi bagiku, dunia terasa hening, hanya ada aku. Dan dia, dan saat tangannya menggenggam tanganku perlahan. Aku tahu, kisah kami memang dimulai dari durian. Tapi yang membuatnya tetap hidup adalah keberanian untuk memaafkan dan memilih cinta di atas segalanya.